Pramudia Anantatur pernah berkata, menulis adalah sebuah keberanian dan menulis juga adalah bekerja untuk keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Arsaka menggagas sebuah ide berjudul Text Time. Platform inovasi pengembangan dan pendampingan karya kepenulisan untuk mewujudkan keterampilan yang unggul di era digital. Di era digital, literasi dan kemampuan menulis seseorang menjadi sangat penting. Data PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 11 terbawah dari 81 negara dengan skor rata-rata yang cukup rendah di angka 359 poin saja. Kemampuan menulis seseorang yang baik dapat membuka peluang secara akademik maupun profesional, terutama bagi mahasiswa, untuk mengerjakan tugas hingga skripsi. Namun berdasarkan survei, menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan menyelesaikan tugas ini karena kurangnya pendampingan dan akses ke platform atau bimbingan khusus untuk mengasah kemampuannya. Dari permasalahan inilah, Text Time hadir sebagai fasilitas platform untuk mengembangkan keterampilan kepenulisan dan pendampingan karya dengan 4 poin langkah dan sasaran sebagai berikut. Ide kami juga sejalan dengan tujuan visi Indonesia Emas 2045 serta tujuan Global SDGs pada poin keempat yang mendukung pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Kami juga merancang menyediakan berbagai fitur dan layanan yang menunjang penggunanya. Yang pertama ialah modul kurikulum terstruktur berbasis level. Text Time menyediakan kurikulum dari mulai dasar hingga lanjutan, dari mulai akademik, kompetensi, dan publikasi. Lalu yang kedua ada mentorship dan pendampingan personal. Text Time dapat memilih mentor berpengalaman untuk membimbing secara personal. Lalu yang ketiga ada kelas interaktif. Text Time rutin menghadirkan kelas dan webinar dengan berbagai topik kepenulisan. Lalu yang keempat, fitur komunitas dan kolaborasi. Text Time memiliki fitur komunitas yang memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi ide, diskusi, dan berkolaborasi. Yang kelima ada library dan informasi. Text Time menyediakan perpustakaan digital, berisi referensi, panduan, dan sebagainya, serta informasi proses publikasi dan ajang kompetensi. Lalu yang keenam, feedback interaktif dan review berkala. Pengguna dapat mendapatkan umpan balik dari mentor maupun pengguna lainnya untuk memberikan rekomendasi perbaikan karyanya. Next. Text Time juga memiliki potensi besar untuk tumbuh dan mencapai kesuksesan melalui strategi pertumbuhan usaha, mulai dari perancangan ide sampai ke evaluasi. Dengan proyeksi usaha di tahap Text Time 1.0, tahap awal dari mulai pembuatan, penyesuaian dengan pasar, legalitas, dan investor. Lalu tahap selanjutnya di 2.0, Text Time berfokus untuk meningkatkan fitur, komunitas, dan monetisasi strategi untuk selalu berkomitmen menyediakan layanan terbaik kepada para penggunanya. Next, selanjutnya juga terdapat analisis SWOT untuk selalu menunjukkan peningkatan keunggulan dengan adaptasi melalui peluang-peluang yang ada, serta persiapan dalam mengatasi kekurangan dan hambatan yang bisa saja terjadi. Berdasarkan hasil analisis pasar Text Time di tahap awal ini, dengan metode TAM, SAM, dan SOM yang mengacu pada data BPS 2022 dan PDDikti 2024. Selain itu, terdapat analisis pasar menggunakan metode STP, yaitu Segmenting, Targeting, dan Positioning. Segmenting yang berdasarkan 3 jenis, yaitu demografis dengan rentang umur 18 hingga 24 tahun, kemudian geografis, kota-kota besar, khususnya di Jabodetabek, kemudian ada targeting, kemudian ada psikografis dengan individu yang memiliki minat dalam penelitian sehingga mengembangkan inovasi yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah atau esai hingga publikasi. Text Time juga menargetkan segmen pasar seperti mahasiswa semester akhir yang membutuhkan bantuan untuk penelitian tugas akhir, kemudian ada mahasiswa yang berminat dalam lomba karya tulis atau esai, kemudian ada mahasiswa yang berminat dan sering terlibat dalam publikasi ilmiah. Secara positioning, Text Time memposisikan sebagai solusi lengkap untuk mengembangkan kemampuan kepenulisan untuk menghasilkan karya tulis terbaik yang dapat menjadi wadah untuk mewujudkan inovasi, publikasi, hingga menghasilkan banyak sumber literasi untuk membentuk SDM yang unggul. Selanjutnya, untuk menjangkau pelanggan dan brand awareness, beberapa marketing strategi yang diterapkan oleh Text Time antara lain seperti melalui berbagai sosial media seperti Facebook, TikTok, dan Instagram, kemudian ada promosi dengan mengadakan diskon pada waktu tertentu, kemudian ada event marketing melalui workshop kepenulisan, kemudian ada optimalisasi SEO dan SEM untuk traffic pencarian yang terbaik, kemudian ada referral program di mana benefit dengan mengajak teman untuk menggunakan Text Time dengan potongan harga dan berbagi keuntungan melalui bonus untuk yang mengajak dengan kode referral. Kemudian ada email marketing untuk interaksi intens ke pengguna maupun ke calon pengguna, dan ada space iklan melalui internet seperti Google Ads. Kemudian, untuk menjadi platform pasar, tentu diperlukan keterlibatan pihak yang dapat memperluas jangkauan pasar dan kerjasama. Pihak utama dalam Text Time ini adalah akademisi, universitas atau institusi perguruan tinggi, hingga komunitas mahasiswa. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan institusi pemerintahan, seperti Kemendikbud, Ristekdikti, hingga Kominfo. Baik, izin melanjutkan. Untuk budgeting plan sendiri, di mana Text Time modal awalnya sebesar 150 juta yang terdiri dari modal masing-masing anggota dan juga investor. Untuk justifikasi biaya, Text Time terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel dengan total keseluruhan biaya adalah Rp128.050.000. Untuk revenue dan financial projection, di mana untuk Text Time sendiri terdiri dari 84% pendapatan kelas penulisan, 8% pendapatan iklan, dan 8% pendapatan bagi hasil mentor, sehingga total laba bersihnya sebesar Rp99.316.250. Untuk payback period, berdasarkan hasil analisis, di mana untuk payback period Text Time sendiri yaitu 1 tahun 1 bulan 28 hari.
untuk NPV dan IRR analisis, di mana berdasarkan hasil IRR menunjukkan bahwa 59,53% lebih besar dari suku bunga yang akan berlaku, yaitu 20% per tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Textime dapat bertahan dan layak untuk dilakukan usahanya. Sekian dan terima kasih. Bersama Textime, Ciptakan karya, wujudkan cita.